Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bercerita tentang sosok sahabat Nabi yang paling cerdas. Siapakah dia? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Siapa yang tak kenal dengan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Terlebih umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai menjadi khalifah terakhir dari kalangan Khilafaur Rasyidin, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai sahabat yang paling cerdas. Bahkan Rasulullah SAW mengakuinya seperti sabda beliau, "Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah kuncinya." Pada suatu hari, datanglah 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang ingin bertanya kepadamu tentang beberapa hal. Apabila engkau menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam. Namun, jika engkau tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukanlah agama yang benar dan Muhammad itu bukanlah seorang Rasul." Khalifah Umar bin Khattab pun menjawab, "Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." Kemudian pendeta Yahudi itu pun mengatakan, "Jelaskan kepada kami tentang kapan pintu langit itu terkunci dan kapan pula pintu langit itu terbuka. Lalu terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Kemudian tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi ia bukan golongan manusia ataupun jin. Dan jelaskan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi ini. Tetapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Dan coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua." Tanya pendeta tersebut. Mendengar pertanyaan yang begitu rumit, Khalifah Umar bin Khattab pun menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Kemudian berkata, "Bagiku, jika menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, maka itu bukan sesuatu yang memalukan." Pendeta yang mendengar jawaban Khalifah Umar bin Khattab seperti itu lantas kegirangan dan berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan Islam itu adalah agama yang batil," kata pendeta. Salman Al-Farisi yang saat itu bersama Khalifah Umar bin Khattab pun langsung mendatangi rumah Sayyidina Ali. "Ya Abul Hasan, selamatkan agama Islam," seru Salman kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali pun bertanya, "Mengapa?" Kemudian Salman menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada sahabatnya Umar bin Khattab. Mendengar penjelasan Salman, Sayyidina Ali pun bergegas untuk mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di kediaman Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Ali pun langsung dipeluk olehnya dan berkata, "Ya Abul Hasan, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil," ujar Umar. Setelah berhadapan dengan para pendeta Yahudi itu, Sayyidina Ali pun berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah telah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Akhirnya, pendeta itu menanyakan hal yang tadi ditanyakan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum bertanya, Sayyidina Ali memberikan tawaran. Jika dirinya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka pendeta Yahudi itu pun harus bersyahadat. Akhirnya pendeta itu pun mulai bertanya. Pertanyaan yang pertama, kapan pintu langit itu terkunci? Sayyidina Ali pun menjawab, "Asyirku billah," syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah, seluruh amalan tidak naik ke langit. Itulah makna langit terkunci. Kemudian yang kedua, lanjut pendeta mengajukan pertanyaannya, "Kapan pula masanya pintu langit itu terbuka?" Sayyidina Ali menjawab, "Di saat engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika engkau tidak menyekutukan Allah, engkau menganggap Allah itu satu, pintu langit itu akan terbuka." Kemudian yang ketiga, lanjut pertanyaan pendeta, "Coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya." Yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta yang berada di perut ikan. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya, jawab Sayyidina Ali. Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus selama 40 hari dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi 7 samudra. Jika saja Nabi Yunus tidak banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikan paus tersebut akan terus mengubur Nabi Yunus dalam perutnya. Pendeta itu pun terkaget karena semua pertanyaan terjawab oleh Sayyidina Ali.
Kemudian, sebutkan pula makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Sayyidina Ali menjawab, semut yang menyeru tentaranya untuk masuk ke dalam sarang karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang hendak lewat. Pendeta Yahudi melanjutkan pertanyaan yang kelima. Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Adam alaihissalam, Siti Hawa, onta Nabi Soleh yang keluar dari batu, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, ular itu tidak dilahirkan induknya, dan kambing pengganti leher Nabi Ismail. Jawab Sayyidina Ali. Pertanyaan terakhir, coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Ali mempersilahkan pendeta Yahudi duduk untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaannya mengenai kisah tentang Ashabul Kahfi yang beliau akan ceritakan secara rinci dan jelas. Mendengar jawaban-jawaban yang diberikan oleh Sayyidina Ali, pendeta Yahudi itu pun melunaskan perjanjiannya yang akan bersahadat. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, ujar pendeta Yahudi tersebut. Beginilah kisah Sayyidina Ali yang kecerdasannya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semoga kisah di atas dapat menambah pengetahuan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah agar kita tidak tergolong ke dalam hamba-hamba yang sesat. Sekian dari kami, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.